Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan Past Paper Edu tahun 2015 second session. Dan kali ini Koko akan bahas soal yang terakhir dari Matematika Course 2. Soal terakhir ini ada di section keempat. Bagi kalian yang belum lihat pembahasan section pertama, section kedua, dan section ketiganya, bisa lihat di playlist Koko atau klik link yang sudah Koko taruh di description. Koko benar-benar berharap apa yang Koko bahas di sini bisa dimengerti oleh kalian semua dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita langsung aja ke soal terakhir dari section keempat. Di soal ini dia bilang, the coordinates x and y of a moving point P are given by the following function in time t. Jadi dia kasih kita suatu poin. X-nya itu in terms of t, y-nya juga in terms of t. Nah, poin ini bergerak. Kemudian dia bilang the derivatives of x and y with respect to t are apa? Kita diminta untuk mencari turunan pertama dari x dan t. Kita tinggal cari x-nya adalah 4t sin 4t. X equals to 4t minus sin 4t. Dx dt-nya, Koko rasa ini kalian udah lancar harusnya. Turunan 4t adalah 4. Turunan sin adalah cos. Minus 4 cos 4t. Sedangkan untuk y, 4 minus cos 4t. Kalau kita cari first derivatives-nya, kita akan dapat turunan 4 itu 0. Minus turunan cos adalah min 4 sin 4t. Atau kalau disimplify kita dapat 4 sin 4t. Ini kalau di factorize kita akan dapat 4 1 minus cos 4t. Dengan demikian A, B, sama C-nya kita udah ketemu. A, B, C. A-nya 4, B-nya 1, C-nya 4. 4, 1, 4. Pertanyaan berikutnya. Hence, we have dx dt square plus dy dt square equals to apa? Kita akan cari expression itu. Dx dt square plus dy dt square. Dx dt squared plus dy dt squared equals to apa? Basically ini tinggal substitusiin aja. Dx dt kita udah tahu di sini. 4 kuadrat itu 16. Sisanya 1 min cos 4t square. Plus dy dt. Dy dt-nya sudah tersedia di sini. 4 kuadrat itu juga 16 sin square 4t. Ekspansiin, simplify. Kita akan dapat hasil yang dia mau. Koko kuadratin dan langsung kali masuk dengan 16 ya, supaya hitungannya nggak terlalu lama. 16 dikurang 32 cos 4t tambah 16 cos kuadrat 4t tambah 16 sin kuadrat 4t. Dan Koko rasa kalian sudah ngeh di sini kita punya bentuk cos square plus sin square, which is 1. Jadi hasil dari ini semua adalah 16. Jadi kalau disimplify lebih jauh kita dapat 16 min 32 cos 4t ditambah 16. Lanjutin 32 dikurang 32 cos 4t. Factorize the 32 kita dapat 1 minus, atau nggak usah. Karena kita pengen ubah bentuknya menjadi sin kuadrat. Kok nggak usah faktorin. Perhatiin di sini ya, kita pengen sin square. Jadi bentuk cos 4t kita simplify atau jabarin pakai formula double angle of cos. Cos 4t itu adalah setengah dikurang setengah
sin kuadrat 2t. Kita akan dapat 32 minus 32 times half, kita dapatnya 16. Wait, kok ada salah hitung di mana? Karena nanti bentuk akhirnya kenapa nggak bisa difaktorin ya? Oh, salah ya. Cos 4t itu adalah 1 min 2 sin kuadrat. Sorry, ini salah. Cos 2a, ini formulanya ya. Ini adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi cos 4t adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat 2t. Kok salah ya? Formula tadi. Kalau disimplify kita dapat 32 lagi plus 64 sin kuadrat 2t. Bisa dicoret 32-nya. Kita akan dapat 64 sin kuadrat 2t. Itulah DENF-nya. Jadi ini salah satu enaknya tes EJU. Dia kasih tahu kita format jawaban akhirnya. Ini bisa mencegah kita untuk nggak teliti. Jadi ketika format jawaban kita beda dengan hasil akhirnya, ya kita bisa cek ulang ada salah hitung atau enggak. Jadi DEF-nya 64 dan 2. Next, pertanyaan berikutnya. As the point P moves from t equal to 0 until t equals to 2 pi, its speed v is maximized a total of berapa kali? Koko stop sampai di sana dulu. Jadi dia bilang ketika poin P bergerak dari t-nya 0 sampai t-nya 2 pi, kecepatannya akan maksimum sebanyak berapa kali. Nah, di sini dia sudah masuk ke informasi atau besaran yang namanya kecepatan. Sehingga kalian harus tahu dulu, kecepatan itu bisa dilihat dari mana. Jadi dari yang tadi kita kerjakan, kecepatan itu siapa? Dan kalau kalian ingat-ingat, mungkin di fisika, kecepatan itu adalah laju perubahan dari posisi. Posisinya itu berubah in terms of x sama in terms of y. Jadi waktu kita turunkan x-nya, dx dt di sini, ini Koko boleh kasih nama sebagai Vx. Atau speed in terms of x. Kemudian waktu kita cari ini dt, bukan dx ya, tapi ini dt, karena kita differentiate with time. Waktu kita cari dy dt, hasilnya itu adalah Vy. Atau speed in y direction. Sedangkan waktu kita mau cari speed aja, kita resultankan Vx sama Vy. Jadi, V square, resultant of speed, itu adalah Vx square plus Vy square. Vx square plus Vy square itu nggak bukan adalah ini. Dan kita udah cari. Jadi Vx square plus Vy square adalah 64 sin square 2t. Berarti lagi V atau kecepatan kita adalah 8 sin 2t. Inilah kecepatan kita. Dan ketika dia tanya kecepatannya maksimum sebanyak berapa kali, bayangkan aja kurva dari 8 sin 2t. Dari kurva 8 sin 2t, kalian bisa lihat kurva itu bernilai maksimum sebanyak berapa kali. Koko akan gambar sedikit, karena gambarnya akan menolong kita untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi kita gambar aja fungsi 8 sin 2t. Anggap aja kayak gini. Ini V, ini time, ini 8. Berarti ini min 8. Kita mau gambar fungsi sin 2t. Fungsi sin 2t itu artinya ada 2 periods of sine dalam satu cycle 0 until 2 pi. Jadi dari 0 sampai 2 pi, let's say ini pi over 2
Ini pi over 2. Ini pi 3 pi, kekecilan ya, Koko gedein sedikit. Pi over 2 pi 3 pi over 2 2 pi. Di dalam cycle ini ada dua cycle sign, ada dua fungsi sinus. Berarti di setengah interval ini, di setengah interval ada satu fungsi sinus. Dan Koko harap kalian sudah tahu semua gambar kurva sine di mana. Jadi Koko langsung gambar aja di sini. Ini fungsi sin. Satu. Lanjutin satu lagi. Ini mungkin kurang tepat, tapi idenya kalian dapat lah ya. Gambarnya kurang bagus, tapi idenya kalian tangkep. Nah, inilah fungsi sin kita. Dari gambar ini udah jelas ada 4 kali kecepatannya maksimum. Jangan lihat tandanya ya. Ingat-ingat kecepatan itu positif artinya ke kanan, misalnya negatif ke kiri. Itu kalau kita ngomongin velocity. Tapi kalau kita ngomongin speed, kita hanya lihat magnitude-nya. Jadi dari gambar ini jelas ada 4 posisi magnitude-nya maksimum. Yaitu 1 di atas, 2, 3, 4. Dengan kata lain, Koko sudah tahu jawabannya. G itu adalah 4. Kemudian, then, let us denote by TO the moment of the first time the speed is maximized. TO itu di sini berarti. Ini pertama kali speednya paling cepat. And the moment of the last time T atau time is maximized by T1. Terakhirnya ada di sini. Ini T1. Then TO itu berapa? T1 itu berapa? Dari gambar ini udah sangat jelas. TO berapa dan T1 berapa. Sehingga Koko nggak akan jelasin atau Koko nggak akan kerjain secara aljabar lagi. Dari sana kita bisa dapat TO itu adalah pi over 4. Karena di sini pi, berarti di sini pi over 2. Ini setengahnya lagi, berarti TO itu pi over 4. Jadi kalau Koko jawab, Koko bilangnya from the graph, TO itu adalah pi over 4. And T1 itu adalah 7 pi over 4. Jadi lihat aja ya, kurva sin ini paling enak karena dia periodik. Jadi pembagiannya pasti sama rata. Ini pi over 2. Nah ini 2 pi. Berarti kita bisa dapat pembagiannya. Setiap ini itu 1/4. Dengan kata lain T1-nya 7 pi over 4. Jadi HIJK-nya kita dapat HIJK H1I4 J7K4. And the maximum speed is berapa? Dan nilai maksimumnya berapa? Lagi-lagi kita udah tahu. Nilai maksimumnya adalah 8. Jangan tulis min 8 karena minus itu arahnya. Tapi magnitude-nya 8. Paling tinggi ya. Jadi maksimum speed-nya adalah L equals to 8. Pertanyaan terakhir. For TO and T1 in 2, untuk dua waktu tersebut, the distance that point P moves during the period TO until T1 itu berapa? Kita mau cari jarak yang ditempuh dari T0 sampai T1. Ingat-ingat lagi konsep fisika sedikit. Jarak itu adalah area di bawah speed time graph. Jadi waktu kita mau cari distance, basically kita hitung area dari graph itu. Dari TO sampai T1. Nah, kita mau hitung area itu. Koko akan hitung area satu buah aja. Yang ini aja, kita kasih nama A1. Terus nanti kita kalikan 6 buah. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang kita mau hitung. Hitung 1 kali 6. Jangan hitung langsung 6-6-nya ya. Karena kalau kalian integralin langsung, hasilnya pasti nggak valid. Kenapa nggak valid? Atau hasilnya justru akan 0? Karena yang bawah ini nanti akan terhitung negatif. Jadi negatif, positif ini cancel out. Positif, negatif ini cancel out. Hasilnya akan 0. Jadi untuk hitung distance, Koko hitungnya 6 kali area 1. 6 kali integral. Pakai integral ya. Fungsinya tadi 8 sin 2t ada di atas ini. 8 sin 2t dari batas bawahnya TO. Batas bawahnya adalah pi over 4. Batas atasnya di sini. Di sini adalah pi over 2. Jadi pi over 4 until pi over 2. Pi over 4, pi over 2 dt. Koko rasa sampai sini kalian bisa jalanin. 6 kali 8-nya keluarin aja. Integral sin 2t adalah min cos 2t dibagi 2. Pi over 4, pi over 2. Substitute boundary-nya 48 min cos 2 kali pi per 2 yaitu pi over 2 minus cos 2 kali pi over 4 adalah pi over 2 over 2. Hitung punya hitung, kita akan dapat 48 minus cos pi. Cos pi itu min 1 per 2 tambah cos pi over 2 adalah 0. 48 dikali setengah. Inilah distance-nya. Jadi jawaban M sama N kita adalah 2 and 4. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini. Dan ini soal terakhir untuk past paper tahun 2015 second session course 2. Sekali lagi thank you semuanya yang udah nonton video Koko, dan Koko benar-benar berharap apa yang Koko bahas di sini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian ngerti dan ini bermanfaat buat kalian, kalian boleh like atau share video ini. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.